Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu adalah kutipan satu ayat dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari Minggu biasa ke-14 pada hari Minggu ini. Mengingat kata-kata ini, tentu ada satu fenomena menarik yang kalau kita simak di sosial media akhir-akhir ini, khususnya pasca meninggalnya Paus Fransiskus, diberitakan banyak bahwa orang mencari informasi tentang gereja Katolik dan agama Katolik khususnya. Kenapa? Setelah melihat sosok seorang Paus Fransiskus dan juga melihat wajah gereja Katolik yang ditampilkan dalam aneka ritus pemakaman dan perayaan-perayaan liturgi, ternyata ada daya tarik sendiri. Gereja Katolik, ritus Katolik, dan institusi agama Katolik sendiri. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana ketertarikan orang pada gereja Katolik. Bukan hanya sekedar gereja Katolik, tapi juga orang ingin melihat secara lebih dekat dan lebih dalam bagaimana menjadi orang Katolik. Ini sangat menarik, saudara-saudara terkasih. Ketika banyak orang ingin mengenal agama Katolik dan banyak juga orang menjadi bagian dari keluarga gereja Katolik, masalahnya adalah bagaimana dengan penuai-penuai, bagaimana dengan gembala-gembala. Sementara kita melihat bahwa akhir-akhir ini panggilan untuk menjadi seorang gembala, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang imam, katanya semakin berkurang. Semakin sedikit minat kaum muda tertarik untuk menjadi seorang gembala, menjadi seorang imam. Inilah tantangan dari bacaan Injil hari ini. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Dan tantangan ini juga diungkapkan oleh Yesus. Kamu akan kuutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Akan ada tantangan. Itulah tantangan real yang dihadapi oleh gereja dewasa ini, di mana banyak orang yang kurang terlayani karena sedikitnya gembala-gembala, karena sedikitnya pelayan-pelayan. Namun Tuhan mengingatkan kita, seperti dalam bacaan yang pertama, kita mendengar bagaimana Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Dia tidak meninggalkan umatnya kesepian menderita. Tapi dia datang menemani umatnya, tinggal di tengah-tengah umatnya, dan memberikan segala kebutuhan umatnya yang ia perlukan. Apakah dalam arti ini tidak perlu gembala karena Tuhan datang sendiri? Tidak dong. Tuhan meminta kita menjadi utusannya. Kita semua dipanggil untuk menjadi utusan, pergi ke tengah-tengah dunia dengan segala tantangan, dengan segala cobaan yang ada. Paulus sendiri dalam bacaan yang kedua kita mendengar, di dalam tubuhku ada tanda-tanda luka Tuhan. Dengan tanda-tanda itulah aku hadir membawakan keselamatan kepada dunia. Jadi, saudara-saudara terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi utusan. Tidak harus menjadi imam, tidak harus menjadi gembala dalam arti ikut dalam hierarki. Tapi kita semua yang sudah dibaptis dipanggil untuk menjadi utusan, untuk menjadi penuai-penuai di kebun anggur itu. Masalahnya, apakah kita berani untuk mengambil keputusan dan membuat keputusan itu terjun ke tengah-tengah dunia yang dengan banyak tantangannya? Bagi kita, pesan Injil pada minggu ini menjadi juga perutusan kenabian kita masing-masing. Janji Tuhan, walaupun ada tantangan, ada rintangan, Tuhan tetap menyertai kita. Dia memberikan berkat yang berlimpah kepada kita. Jadi, kenapa kita takut menjadi penuai-penuai itu? Karena toh Tuhan sendiri, Dia menyediakan air yang segar bagi kita. Dia memberikan makanan yang berlimpah kepada kita. Dia memberikan berkat kepada kita. Itulah janji Tuhan kepada kita. Maka, saudara-saudara terkasih, pesannya, janganlah takut untuk menjadi utusan Tuhan. Walaupun dunia mungkin menolak kita, walaupun mungkin dunia membenci kita,
Tapi kalau kita setia, Tuhan sudah tinggal di tengah-tengah kita. Tanda-tanda Tuhan ada dalam diri kita. Mari kita memberikan diri kita untuk pelayan, untuk menjadi penuai-penuai di kebun anggurnya. Dengan demikian, kita layak hidup bersama-sama dengan Tuhan dan dengan sesama yang kita layani. Tuhan memberkati kita.